Aku mendaki Gunung Lawu sendirian, dan sejak malam turun, gunung ini terasa tidak menginginkanku berada di sini. Di tengah kabut, jalur yang kulewati tiba-tiba berulang. Aku sadar, aku sedang diputar. Aku mendengar langkah tepat di belakangku. Tapi saat aku berhenti, langkah itu ikut berhenti. Dan saat aku menoleh ke depan, sesosok hitam berdiri diam, seolah menungguku melakukan kesalahan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di kawasan base camp Gunung Lawu. Aku berdiri sendirian di depan papan jalur pendakian, memeriksa tas dan perbekalan untuk terakhir kalinya. Suasana terasa sunyi, hanya suara dedaunan pinus yang bergesekan tertiup angin. Tidak ada pendaki lain pagi itu, seolah gunung ini hanya mengizinkanku naik seorang diri. Entah kenapa, ada perasaan campur aduk antara semangat dan firasat yang sulit dijelaskan. Langkah kakiku mulai menembus jalur setapak yang lembab. Tanah merah khas Lawu terasa licin, dan akar-akar pohon besar melintang seperti sengaja menghalangi. Cahaya matahari sulit menembus rimbunnya hutan. Setiap beberapa langkah, aku berhenti, mendengarkan. Hanya ada suara serangga dan napasku sendiri, tapi sesekali terasa seperti ada langkah lain yang mengikuti dari kejauhan. Semakin ke dalam, suasana hutan berubah. Aku menemukan sesajen kecil di atas batu, bunga layu dan dupa yang sudah mati. Dadaku terasa sedikit sesak. Aku tahu Gunung Lawu dikenal sakral, tapi melihatnya langsung saat mendaki sendirian membuat bulu kuduk berdiri. Aku menunduk, mengucap permisi pelan, lalu melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih hati-hati. Tanpa sadar, kabut turun semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Jalur mulai bercabang, dan penunjuk arah terlihat samar. Suhu udara turun drastis. Aku merasa seperti diawasi, meski tak ada siapapun di sekitarku. Setiap suara ranting patah membuatku menoleh cepat. Dalam hati, aku mulai bertanya, apakah keputusan mendaki sendirian ini benar? Menjelang sore, langit berubah jingga pucat. Namun suasananya tidak menenangkan. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok diam yang berdiri mematung. Aku mempercepat langkah, berharap segera menemukan tempat istirahat. Tapi entah mengapa, jalur terasa semakin panjang, seolah Gunung Lawu sengaja mengujiku karena datang sendirian. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Jalur yang kulalui terasa familiar, seperti pernah kulewati sebelumnya. Sebuah pohon besar bercabang dua dengan tanda cat merah muncul lagi di depanku. Padahal aku yakin sudah melewatinya hampir 1 jam lalu. Aku berhenti, menatap sekeliling, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya karena lelah. Namun di dalam hati, muncul ketakutan bahwa aku sedang diputar oleh gunung ini. Saat aku melanjutkan langkah, tiba-tiba terdengar suara memanggil namaku dari arah semak-semak. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku membeku. Tidak mungkin ada orang lain di jalur ini. Aku mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Napasku memburu, dan aku menunduk, mengingat pesan orang-orang. Jangan pernah menoleh jika mendengar panggilan di Gunung Lawu. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki tepat di belakangku. Bukan langkah hewan, tapi langkah manusia. Aku berhenti mendadak, dan suara itu ikut berhenti. Aku tidak berani menoleh, hanya bisa menggenggam tali ransel erat-erat. Dalam hati aku terus berdoa, berharap apapun yang mengikutiku tidak menunjukkan wujudnya. Udara tiba-tiba dipenuhi aroma dupa yang menyengat. Padahal aku jauh dari area base camp atau pos pendakian. Bau itu semakin kuat, membuat kepalaku sedikit pusing. Aku melihat sekilas cahaya kecil di kejauhan, seperti api lilin. Aku hampir melangkah ke arahnya, tapi naluriku menahan.
Aku memilih duduk sejenak, memejamkan mata, dan mengucap permisi sambil menenangkan pikiran. Matahari benar-benar menghilang. Gelap mulai menguasai Gunung Lawu. Senter di kepalaku menjadi satu-satunya sumber cahaya. Bayangan pepohonan menari-nari di sekelilingku, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang sulit dijelaskan. Aku sadar, mendaki sendirian di gunung ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Dan malam itu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah gelap, sorot senterku menangkap bangunan kayu tua, sebuah pos pendakian yang tampak sudah lama tak terawat. Dindingnya penuh coretan nama pendaki, sebagian sudah pudar. Aku masuk perlahan, berniat beristirahat sejenak. Namun suasana di dalam pos terasa berat, sunyi yang tidak wajar, seolah ruangan itu menyimpan banyak cerita yang tidak ingin diingat kembali. Saat aku meletakkan tas, dari sudut mataku terlihat bayangan duduk di pojok pos. Aku menahan napas, mencoba memastikan. Ketika aku mengarahkan senter ke arah itu, tak ada siapapun. Namun rasa dingin tiba-tiba merambat dari kaki hingga ke tengkuk. Aku tahu, apapun yang tadi kulihat, bukan sekadar bayangan biasa. Tanpa sadar, aku tertidur sebentar. Dalam tidur itu, aku bermimpi berada di sebuah pasar ramai di tengah hutan. Banyak orang berpakaian pendaki zaman dulu, berwajah pucat, menatapku tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka berbisik, "Kamu tidak sendirian." Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhku, dan pos itu kembali sunyi seperti semula. Aku memutuskan keluar dari pos dan melanjutkan perjalanan. Di tanah basah, terlihat jejak kaki menuju arah jalur atas. Anehnya, jejak itu hanya satu pasang dan ukurannya tidak wajar, terlalu panjang. Padahal aku yakin tidak ada pendaki lain yang lewat malam itu. Dadaku terasa sesak, tapi kakiku terus melangkah, seolah dituntun oleh sesuatu. Angin malam berembus kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dimengerti. Namaku kembali terdengar. Kali ini seolah berasal dari segala arah. Aku berhenti, menutup mata, dan berdoa sekuat yang aku bisa. Dalam hati aku sadar, Gunung Lawu bukan sekadar tempat pendakian. Ia adalah penjaga, dan malam itu, aku sedang diuji untuk menghormatinya. Aku terus berjalan mengikuti jejak samar itu, hingga tanpa sadar jalur setapak menghilang. Di depanku hanya hamparan semak dan pohon-pohon tua yang menjulang gelap. Senterku seperti tak mampu menembus pekatnya malam. Aku sadar, aku sudah keluar jalur. Perasaan panik mulai muncul, tapi kakiku terasa berat, seolah ada yang. Di antara kabut, terlihat sesosok tinggi berdiri membelakangiku. Tubuhnya hitam pekat, hampir menyatu dengan malam. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Sosok itu tidak menoleh, hanya berdiri diam seolah menungguku melakukan kesalahan. Dalam hati aku memohon ampun, menyadari betapa kecil dan rapuhnya diriku di hadapan gunung ini. Angin berhembus keras, membuat pepohonan berderit seperti rintihan. Sosok itu perlahan memudar bersama kabut. Kakiku kembali bisa digerakkan. Aku terduduk lemas di tanah, tubuh gemetar. Aku sadar, aku diberi kesempatan untuk pergi. Dengan sisa tenaga, aku berbalik arah, mengikuti insting dan doa yang tak putus dari bibirku. Di kejauhan, muncul cahaya kecil yang bergerak pelan, bukan seperti cahaya senter. Cahaya itu berhenti sejenak, lalu bergerak lagi seolah menungguku. Aku mengikutinya dengan ragu. Anehnya, perasaan takut mulai berganti dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Jalur setapak kembali terlihat di bawah kakiku. Langit perlahan berubah warna. Gelap mulai memudar, digantikan biru tua pertanda fajar hampir tiba. Aku berhenti sejenak, menatap ke atas. Puncak Gunung Lawu terasa semakin dekat. Semua kejadian malam itu terlintas di pikiranku. Aku tahu, apapun yang tadi menampakkan diri, telah mengingatkanku untuk selalu rendah hati saat mendaki sendirian.
Udara semakin tipis saat aku melangkah pelan menuju puncak. Setiap tarikan napas terasa berat, namun suasana di sekeliling justru terasa tenang. Kabut pagi mulai terangkat, memperlihatkan siluet pepohonan yang tadi malam tampak mengancam. Kini mereka terlihat biasa saja, seolah semua teror itu hanya terjadi ketika malam masih berkuasa. Aku akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Tidak ada sorak, tidak ada pendaki lain, hanya angin dingin yang berhembus pelan. Aku berdiri diam, menatap hamparan awan di bawah kakiku. Di tempat setinggi ini, aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, antara syukur karena selamat, dan rasa kecil di hadapan alam yang begitu besar dan penuh rahasia. Saat aku hendak turun, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Sekilas aku mendengar bisikan lembut, bukan lagi menakutkan, melainkan seperti peringatan. Aku menunduk, mengucap terima kasih dan permisi. Aku paham, Gunung Lawu telah mengizinkanku naik dan turun dengan selamat, tapi juga meninggalkan pesan agar tidak pernah meremehkan kekuatan alam. Perjalanan turun terasa berbeda. Jalur yang semalam membuatku ketakutan kini terlihat jelas. Matahari pagi menyinari hutan, memperlihatkan keindahan yang sebelumnya tersembunyi. Namun pengalaman malam itu tetap membekas. Setiap langkah turun kuiringi dengan kewaspadaan dan rasa hormat yang lebih dalam terhadap gunung ini. Saat aku kembali ke base camp, suara ramai pendaki lain mulai terdengar. Dunia terasa normal kembali. Namun di dalam diriku, ada perubahan. Solo hiking ke Gunung Lawu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Sebuah pendakian yang mengajarkanku tentang keberanian, kerendahan hati, dan batas antara manusia dengan alam yang tak kasat mata.